Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bertemu kembali di Roni Harsoyo Official. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bersama tentang data, variabel, dan hipotesis penelitian. Maka di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang populasi dan sampel penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian, kita harus menentukan yang namanya sumber data. Maka dalam sumber data inilah kita akan memperoleh data-data penelitian yang kita butuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah kita tentukan. Sumber data penelitian inilah yang dinamakan sebagai populasi dan juga sampel penelitian. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek, kuantitas yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini ada beberapa kata kunci dari pengertian populasi itu. Kata kunci yang pertama adalah objek atau subjek. Jadi populasi itu tidak hanya orang saja atau subjek, akan tetapi objek atau benda-benda yang lain yang dijadikan sebagai populasi. Tidak hanya sekedar jumlah atau kuantitas, akan tetapi pada objek yang dipelajari itu terdapat seluruh karakteristik atau kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, dan ini menjadi kata kunci yang kedua, yaitu kualitas atau karakteristik. Misalkan kita akan melakukan penelitian di sekolah X misalkan, maka sekolah X ini menjadi populasi, yang mana di sekolah X tersebut mempunyai sejumlah orang atau subjek dan juga objek yang lainnya. Nah, ini berarti apa? Bahwa populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Akan tetapi, sekolah X tersebut juga mempunyai karakteristik dari orang-orang itu. Misalkan motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kemudian kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Maka yang terakhir inilah disebut sebagai karakteristik. Kemudian satu orang pun itu dapat dijadikan sebagai populasi karena satu orang itu memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Misalkan gaya bicaranya, kemudian hobinya, kemudian cara bergaulnya, kemudian disiplin bekerjanya, dan lain sebagainya. Di dalam bidang kedokteran, satu orang pun bisa menjadi populasi. Darah yang ada dalam orang tersebut itu bisa menjadi populasi kalau ingin diperiksa atau dilakukan tes terhadap darah tersebut. Maka yang diambil hanya sebagian saja, yang merupakan itu adalah sampel, yang mana nanti hasilnya itu dapat diberlakukan kepada seluruh darah yang dimiliki oleh orang tersebut. Itulah yang dinamakan sebagai populasi. Contoh populasi misalkan, kita akan melakukan penelitian di sekolah X dengan variabel penelitian kecerdasan emosional dan prestasi siswa. Maka populasinya adalah keseluruhan jumlah siswa di sekolah X tersebut. Misalkan sejumlah 400 siswa. Itulah yang menjadi populasi yang akan kita teliti pada sekolah X tersebut. Kemudian berikutnya adalah sampel. Apa itu sampel? Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi semisal
dari 400 siswa yang ada di sekolah tadi, maka kemudian kita ambil bagian dari 400 itu yang memiliki karakteristik tertentu yang dimiliki oleh siswa tersebut, yang kemudian kita ambil bagian-bagian tersebut untuk dijadikan populasi. Mengapa kita harus mengambil sampel? Itu karena ada yang pertama adalah keterbatasan waktu. Jika kita meneliti terhadap banyak populasi dengan jumlah 400 siswa tadi, maka kita akan memerlukan waktu yang cukup banyak. Padahal kita dibatasi oleh waktu tertentu misalnya. Kemudian, karena keterbatasan tenaga dan juga dana, maka kemudian kita harus mengambil sampel. Serta juga ukuran populasi yang cukup besar. Itu menjadi pertimbangan juga mengapa kita mengambil sampel. Dan juga sampel harus representatif bagi populasi. Artinya bahwa hasil penelitian kita terhadap sampel itu dapat diberlakukan bagi keseluruhan populasi tersebut. Nah, untuk menentukan sampel dalam populasi tersebut, maka kita harus menggunakan teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Nah, dalam teknik sampling ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah probability sampling, itu meliputi simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified sampling, dan yang keempat adalah area atau cluster sampling. Kemudian teknik sampling yang kedua adalah non-probability sampling, yang meliputi sampling sistematis, kuota, incidental, kemudian purposive sampling, sampling jenuh, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, bagaimana teknik-teknik tersebut? Yang pertama adalah probability sampling. Itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, caranya itu meliputi yang pertama adalah simple random sampling. Ini adalah teknik sampling yang secara acak sederhana tanpa memperhatikan strata yang ada dengan syarat populasi dianggap homogen. Dianggap homogen itu dianggap sama. Misalkan kita akan meneliti di pondok pesantren putra, maka yang menjadi populasi adalah santri putra, semuanya memiliki karakteristik yang sama atau dianggap sama, yaitu laki-laki semuanya. Maka kemudian kita pilih secara acak sederhana sampel yang kita tentukan untuk mewakili populasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Ini adalah teknik sampling yang secara acak berstrata proporsional dan dianggap tidak homogen. Contohnya misalkan kita meneliti pada sebuah perusahaan yang mana populasi yaitu pegawai dengan strata yang berbeda, yang jumlahnya hampir sama. Maka sampel nanti diambil berdasarkan strata. Misalkan pegawai yang lulus S1 sejumlah 50 orang, yang lulus S2 misalkan 40 orang, yang SMA misalkan 100 orang, dan yang SEMEA atau SMK misalkan 150, yang SD misalkan 200. Maka untuk pengambilan sampelnya itu berdasarkan strata secara proporsional.
Jadi masing-masing terkait dengan kualifikasi pendidikannya itu diambil secara proporsional. Kemudian berikutnya adalah disproportionate stratified random sampling. Ini teknik sampling secara acak berstrata kurang proporsional dan tidak homogen. Misalkan contoh pegawai pada suatu perusahaan itu yang lulus S3 misalkan 2 orang, yang lulusan S2 3 orang, yang S1 misalkan 500 orang, yang SMU 600 orang. Maka lulusan S3 yang jumlahnya 3 orang dan S2 4 orang itu diambil semuanya menjadi sampel karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok pegawai yang lulusan S1 maupun yang SMA tadi. Maka pemilihannya secara acak berstrata tapi kurang proporsional. Kemudian yang keempat adalah cluster sampling. Ini jika objek penelitian sangat luas atau teknik pengambilan secara daerah atau cluster. Ini misalkan kita akan meneliti di sebuah kabupaten yang cukup luas, maka teknik samplingnya yang kita ambil adalah cluster. Kita bisa menentukan daerah mana yang akan kita teliti. Misalkan daerah dataran tinggi, kemudian daerah dataran rendah, atau perkotaan atau perdesaan. Nah, inilah maka penentuan secara cluster sampling. Kemudian teknik yang kedua adalah non-probability sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, ini meliputi yang pertama adalah sampling sistematis. Ini berdasarkan urutan anggota populasi yang diberi nomor urut dan diambil yang ganjil atau genap saja atau angka kelipatan. Kita mengambil populasi di sekolah X, kemudian populasi itu kita beri nomor urut 1 sampai 100 misalkan, yang kita ambil misalkan kita pilih yang nomor ganjil saja atau genap saja atau kelipatan 5 misalkan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai sampling sistematis. Kemudian yang kedua adalah sampling kuota. Ini mempunyai ciri tertentu sampai dengan kuota terpenuhi. Ini maksudnya adalah peneliti sudah menentukan berapa sampel yang dikehendaki. Misalkan sampelnya adalah 100, maka sebelum sampel tersebut terpenuhi jumlahnya yang 100 tadi, maka dia belum berhenti untuk melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah sampling insidental, berdasarkan kebetulan atau jika cocok sebagai sumber data. Ini artinya bahwa siapa saja ya yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti ini bisa digunakan sebagai sampel bila mana dipandang orang yang ditemui tadi itu cocok sebagai sumber data. Kemudian berikutnya adalah purposive sampling, berdasarkan pertimbangan tertentu atau tujuan tertentu. Nah, ini sering digunakan pada penelitian kualitatif. Kemudian berikutnya adalah sampling jenuh atau sensus. Semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, ini biasanya jumlah populasinya kurang dari 30 atau yang menghendaki kesalahan yang sangat kecil atau tingkat kesalahannya misalkan 1%. Nah, ini maka populasi itu bisa dijadikan sampel semuanya. Contohnya adalah sensus penduduk. Nah, itu semua jumlah atau seluruh warga negara Indonesia dijadikan populasi untuk diteliti. Kemudian yang terakhir pada teknik ini adalah snowball sampling. Ini mula-mula jumlah kecil, kemudian berkembang seperti bola salju, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan ini juga sering digunakan untuk penelitian kualitatif. Mohon maaf.
Nah, kemudian bagaimana penentuan ukuran sampelnya? Ya. Untuk penentuan ukuran sampel tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang kita kehendaki. Kita mengambil tingkat kesalahan atau signifikansi kita berapa? 1%, 5%, atau 10%. Maka kemudian teknik yang bisa digunakan bermacam-macam. Ya, misalkan dengan tabel Grigg-Morgan, kemudian tabel Isaac-Michael, ada Cochran, Cohen, dan lain sebagainya. Atau juga bisa menggunakan dengan nomogram Herring. Nah, ini akan saya contohkan beberapa. Yang pertama, penentuan sampel berdasarkan tabel Morgan dan Grigg. Nah, ini ada tabelnya, ada populasi N, kemudian sampelnya N kecil. Populasinya 10, kemudian yang menjadi sampelnya adalah 10, dan ini berlaku pada tingkat kesalahan 5% saja. Kemudian populasinya 15, maka yang menjadi sampelnya 14, 20, 19, sampai seterusnya sampai 5000, maka sampelnya 357. Nah, ini misalkan teman-teman menentukan sampelnya misalkan katakanlah 90, maka tinggal lihat saja di tabel ini sudah ketemu, maka sampelnya adalah 73. Kemudian tabel yang kedua misalkan tabel Isaac dan Michael. Nah, ini ada tingkat signifikansi atau kesalahan yang berbeda. Ada yang 1%, ada 5%, dan 10%. Misalkan populasinya 10, kita menghendaki kesalahannya 1%, maka sampelnya adalah 10. 5%, 10% sama. Untuk yang 15, populasinya 15, jika kita menghendaki tingkat kesalahan 1%, maka 15 sampelnya. Jika 5%, 14, dan 10% adalah 14. Ini hampir sama dengan tabelnya Grigg-Morgan tadi, tinggal kita lihat saja tingkat kesalahan yang kita tentukan berapa, maka nanti akan ketemu sampel yang harus kita ambil. Kemudian yang contoh yang ketiga yaitu menggunakan nomogram Herring. Nah, ini misalkan contoh ya, ada 2 garis itu. Yang pertama katakanlah populasi yang kita teliti adalah 800 orang. Kemudian ditarik garis melewati tingkat kesalahan yang kita tentukan yaitu 10% misalkan. Tarik garis dari titik 800 melewati garis tingkat kesalahan yang dikehendaki yaitu 10%, maka kemudian berada pada presentasi populasi yang diambil sebagai sampel yaitu katakanlah di situ kita ambil 8%. Maka tinggal kita hitung 8% dari 800 populasi. Ketemunya adalah 64 sampelnya. Contoh yang kedua misalkan populasinya 200, kita tarik garis lurus melewati tingkat kesalahan yang kita tentukan yaitu 5%, maka kemudian ketemu persentasenya adalah situ kita katakanlah 60%. Maka tinggal kita hitung 50% dari 200, ketemunya adalah 120 sampel. Nah, inilah beberapa cara penentuan ukuran sampel yang bisa teman-teman lakukan untuk menentukan sampel yang representatif mewakili dari populasi yang sudah kita tentukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.